Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Fitriatul Solehah, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai lobster. Jurnal yang pertama, keanekaragaman dan potensi lobster atau Malacostraca palinuridae di pantai Pamengupuk, Garut, Jawa Barat, Sinta 3. Pendahuluannya, udang karang atau Panellurus sp atau lebih dikenal dengan sebutan lobster merupakan komoditas perikanan yang potensial dan bernilai ekonomis penting. Permintaan untuk pasar domestik dan ekspor terus meningkat, baik sebagai konsumsi lokal maupun ekspor. Metode yang digunakan pengambilan sampel dilakukan oleh nelayan dengan cara menggunakan alat tangkap, bubu lipat atau badong, dan kerendet yang telah diberi umpan, diletakkan pada sore hari dan diambil pada pagi hari. Cara penyelaman sangat berbahaya, sehingga alat hanya ditebarkan dari kapal atau dari bukit. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data ke tempat pengumpulan lobster untuk mengetahui data biologis seperti panjang karapas, berat lobster, jenis kelamin, dan kondisi perkembangan hidupnya. Hasilnya, dalam penelitian didapatkan ukuran panjang lobster betina dewasa mencapai panjang karapas 10,50 mm dan panjang total 220,05 mm. Sedangkan lobster jantan mencapai panjang karapas 20,73 mm dan panjang total 155,00 mm, serta lobster betina bertelur mencapai 9,00 mm. Panjang karapas dan panjang total 122,00 mm. Berat rata-rata lobster tersebut mencapai 200-500 gram, dan ini sudah termasuk kategori dari lobster yang boleh ditangkap atau boleh dijual. Jurnal yang kedua, distribusi dan komposisi spesies lobster yang tertangkap di perairan Laut Jawa bagian Jawa Timur, Indonesia. Jurnal ini bersinta 2. Pendahuluannya, hasil penangkapan lobster yang berlimpah di Indonesia menjadi lobster sebagai komoditas penting bagi sektor perikanan tangkap. Informasi mengenai hasil tangkapan lobster di berbagai daerah serta persebaran spesies lobster di berbagai wilayah merupakan informasi awal yang sangat penting bagi pengelolaan sumber daya lobster. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji distribusi dan komposisi spesies lobster yang tertangkap oleh nelayan di perairan Laut Jawa bagian Jawa Timur. Perairan utara Jawa Timur terletak di WPPNRI 712, di mana perairan ini memiliki karakteristik arus yang cukup tenang dan substrat perairan yang bervariasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, primer. Data diperoleh secara langsung dengan melakukan identifikasi jenis lobster, kemudian mencatat hasil tangkapan lobster yang ada di perusahaan eksportir lobster. Identifikasi visual dengan melihat corak warna tubuh yang jelas berbeda pada masing-masing jenis. Yang kedua, sekunder. Data didapat dari data hasil tangkapan lobster pada pengepul atau eksportir lobster, buku pedoman produksi atau buku statistik daerah, buku dan jurnal yang berkaitan dengan lobster. Pada penelitian wilayah penyebaran spesies lobster di utara Jawa Timur dan Madura dikelompokkan berdasarkan daerah penangkapannya. Penangkapan nelayan yaitu Kabupaten Lamongan, Kepulauan Bawean, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Sumeneb. Adapun ciri spesies lobster berdasarkan
yang tertangkap selama penelitian antara lain: yang pertama, lobster mutiara memiliki warna dasar tubuh kehijauan dengan pola garis tipis berwarna hitam dan kuning di setiap ruas tubuhnya. Memiliki pola garis vertikal berwarna hijau, berwarna hitam, dan kekuningan pada setiap kakinya, dan memiliki ekor berwarna orange. Yang kedua, lobster Pakistan memiliki warna dasar tubuh hijau muda dengan pola garis berwarna kekuningan pada setiap ruas antar segmennya, dan pada setiap kakinya memiliki bercak kuning. Yang ketiga, lobster bambu memiliki warna dasar tubuh hijau terang dengan pola garis tipis yang diapit warna hitam pada setiap segmennya. Memiliki antena berwarna merah dan pada setiap kakinya memiliki pola garis horizontal berwarna hitam dan kekuningan. Yang keempat, lobster pasir memiliki warna dasar hijau kecoklatan pada setiap kakinya memiliki bercak putih dan pada lempeng antenula terdapat 2 buah duri besar yang diikuti oleh duri-duri kecil di belakangnya. Jurnal yang ketiga, pengaruh pemberian pakan kulit sapi terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih lobster pasir. Panulirus homarus Sinta 2. Di Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kelautan lebih luas dibandingkan daratan, dengan memiliki 17.503 pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Pada masing-masing pulau memiliki daya tarik tersendiri yang dapat dikembangkan untuk objek wisata, kegiatan budidaya, dan lain-lain. Salah satu pulau yang bersinergi antara pelaku wisata, kegiatan budidaya, dan aktivitas nelayan tangkap dapat dijumpai di Pulau Lombok. Perairan pada Pulau Lombok terdapat 5 jenis lobster, yaitu lobster pasir, lobster bambu biru, lobster mutiara, lobster bambu macan, dan lobster bambu merah. Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilakukan selama 60 hari, mulai dari tanggal 1 Mei 2000 sampai 29 Juni 2019. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental, menggunakan rancangan acak kelompok atau rak dengan 5 perlakuan dan 3 kelompok, sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Benih lobster uji yang digunakan adalah benih lobster pasir dengan berat rata-rata kurang lebih 3 gram, kurang lebih 5 gram, dan kurang lebih 7 gram sebanyak 180 ekor dan padat tebar sebanyak 12 ekor per wadah. Pakan yang diberikan berupa ikan rucah dan kulit sapi yang direbus sebanyak 5% dari berat tubuhnya. Pakan diberikan 2 kali sehari, yaitu pada pukul 6 dan pukul 18.00. Pemberian pakan kulit sapi dengan persentase yang berbeda berpengaruh nyata terhadap rasio konversi pakan dan tingkat kelangsungan hidup. Pemberian pakan 100% kulit sapi atau P5 menunjukkan nilai pertumbuhan mutlak dan laju pertumbuhan spesifik terendah. Kulit sapi rebus memiliki kandungan protein mencapai 36%. Hal ini menunjukkan kandungan pada kulit sapi kurang memenuhi kebutuhan benih lobster pasir, sehingga energi yang diperoleh dari pakan hanya cukup untuk menopang kehidupan benih lobster pasir, tetapi tidak cukup memberikan pertumbuhan dengan baik. Akibatnya pertumbuhan yang dihasilkan juga rendah. Tingkat kelangsungan hidup benih lobster pasir adalah nilai persentase jumlah benih lobster pasir yang hidup selama pemeliharaan. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian pakan yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup benih lobster pasir. Pada P3, tingkat kelangsungan hidup mencapai 94,45%, kemudian P2, P3, dan P4 memiliki tingkat kelangsungan
hidup yang sama yaitu mencapai 91,67%, sedangkan P1 sebesar 86,11%. Kualitas air merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih lobster pasir. Selama penelitian telah dilakukan pengukuran terhadap beberapa parameter kualitas air, diantaranya suhu, pH, salinitas, dan DO. Dari hasil pengukuran kualitas air terdapat bahwa kualitas perairan dalam masa penelitian masih dalam taraf normal dan berbeda dalam kisaran yang baik. Jurnal selanjutnya, komposisi, jenis, dan ukuran lobster Panulirus sp. Hasil tangkapan di Pantai Yengganga, Kabupaten Tabanan, dan Pantai Canggu, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Sinta 3. Lobster bernilai ekonomis tinggi dengan tujuan pemasaran untuk konsumsi lokal maupun luar negeri atau ekspor. Peluang pasar dari negara-negara importir udang seperti Jepang dan Amerika Serikat masih terbuka lebar. Pada tahun 1988, ekspor lobster Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan angka yang lebih besar daripada ekspor ke Jepang yang dikenal sebagai pasar utama ekspor lobster Indonesia selama ini. Ekspor ke Amerika berjumlah 174 ton, sedangkan ke Jepang hanya 139 ton. Pejuang ekspor lobster kedua negara tersebut maupun negara-negara lainnya masih terbuka lebar, mengingat jumlah permintaan yang semakin meningkat. Metode penelitian ini bertempatan di Pantai Canggu, Kabupaten Badung, dan Pantai Yengganga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai bulan Januari 2019. Pengambilan data dilakukan selama 2 bulan dengan 1 kali pengambilan data setiap bulannya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode survei dan wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah jenis lobster yang diidentifikasi menggunakan buku identifikasi lobster WWV Jilid 2. Pengukuran panjang dan berat dilakukan dengan menggunakan penggaris dan timbangan digital. Pengukuran panjang lobster dilakukan dengan mengukur panjang kerapas atau PK, panjang badan atau PB, dan panjang total atau PT dengan satuan mm. Pengukuran panjang karapas dilakukan dengan cara mengukur panjang dari tepi post-orbital sampai ujung posterior karapasnya sesuai petunjuk. Hasil tangkapan yang mendominasi pada kedua pengambilan data yaitu jenis Panilurus homarus. Hal ini disebabkan oleh substrat di Pantai Canggu yang berupa pasir berkarang dan merupakan habitat yang cocok untuk pertumbuhan lobster jenis ini. Menurutnya, jumlah tangkapan pada pengambilan data kedua diduga karena kondisi cuaca yang berada pada saat pengambilan data berlangsung. Keadaan gelombang yang tinggi serta turunnya hujan saat pengambilan data kedua di Pantai Canggu menyebabkan sulitnya pengoperasian alat tangkap, dan alat tangkapan yang telah dipasang di dasar perairan cenderung tidak stabil. Analisis makanan alami dalam lambung dan mikrohabitat lobster pasir Panilurus homarus fase Puerulus di Teluk Awang, Sinta 2. Pulau Lombok memiliki potensi dalam pengembangan industrialisasi lobster. Hal ini didukung oleh ketersediaan benih lobster di alam yang melimpah. Berdasarkan data sensus dalam kurun waktu 2007 sampai 2014, Pulau Lombok menjadi sumber benih lobster terbesar di Indonesia. Pada tahun 2009, jumlah benih lobster yang berhasil disensus mencapai 600.000 ekor, dengan jumlah yang paling dominan adalah lobster pasir. Musim puncak keberadaan benih lobster pasir terjadi pada bulan Juli, sedangkan waktu pemijahan terjadi
pada bulan Desember. Eksplorasi benih lobster di dalam secara berlebihan dikhawatirkan mengancam populasi lobster. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Permen KP atau 2016/2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster dalam rangka memulihkan populasi lobster di alam. Lokasi penelitian ini adalah di perairan Teluk Awang, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada potensi benih lobster yang sangat besar di daerah ini. Sampling dilakukan sebanyak 6 kali di 6 titik pada bulan Juni sampai Agustus 2017. Jarak titik sampling dengan daratan berkisar antara 291,3 sampai 1259 meter. Bulan Juni sampai Agustus adalah masa puncak kelimpahan benih di Teluk Awang, sehingga sampling di bulan-bulan ini diduga dapat mewakili bulan-bulan lain. Metode sampling makanan alami di mikrohabitat dilakukan dengan teknik sampling plankton yang didasarkan pada metode analisis sampel plankton. Mikrohabitat lobster pasir fase Peurulus adalah alat tangkap tempat menempelnya Peurulus. Koleksi makanan alam dilakukan di 2 tempat, yaitu air sekitar alat tangkap atau pocong dan air hasil rendaman alat tangkap atau pocongan. 100 liter air di sekitar alat tangkap diambil dan disaring dengan jaringan plankton. 300 alat tangkap direndam dalam 10 liter air laut. Air hasil rendaman disaring dengan jaringan plankton. Hasilnya, makanan alami dalam lambung lobster pasir fase Peurulus terdiri atas fitoplankton kelas Basilariophysea dan zooplankton kelas Oligotrichia. Struktur komunitas makanan alami di mikrohabitat terdiri atas fitoplankton dengan 6 kelas, 26 ordo, dan 39 spesies. Sedangkan zooplankton terdiri atas 10 kelas, 10 ordo, dan 20 spesies. Tidak semua makanan alami di mikrohabitat ditemukan di dalam lambung lobster pasir atau fase Peurulus. Hal ini berarti bahwa lobster pasir pada fase Pilosoma atau fase larva sebelum Peurulus melakukan aksi predasi dan pemilihan mangsa. Aktivitas pemangsaan terjadi pada fase Pilosoma, sedangkan pada fase Peurulus lobster tidak melakukan aktivitas makanan. Fase Peurulus tidak melakukan aktivitas makanan diduga karena pengaruh hormon Ecdysone. Hormon Ecdysone berperan memicu molting atau ganti kulit. Pada lobster terdapat 4 fase molting, yaitu intermolt, premolt, molting, dan postmolt. Aktivitas makanan lobster sangat tinggi pada fase intermolt sampai premolt. Pada fase premolt akhir titer Ecdysone mencapai puncaknya. Aktivitas makan lobster terhenti dan lobster menjadi sangat pasif. Pada fase molting terjadi pergantian kulit dan lobster tidak melakukan aktivitas makanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.